3 bulan pasca jalani operasi pemotongan lambung, Arya Permana, bocah obesitas asal Karawang, akhirnya turun berat badannya dengan drastis. Inilah Hot News Intense hari ini. 1 tahun belakangan nama Arya Permana memang sering masuk pemberitaan karena berat badannya yang mencapai hampir 200 kg. Dan kemarin pasca 3 bulan jalani operasi pemotongan lambung, Arya Permana nyatanya mengalami penurunan berat badan sampai 35 kg. Jika dulu awal muncul berat tubuhnya mencapai hampir 200 kg, kini berat tubuhnya sudah 155 kg. Lalu seperti apa penampilan Arya after dan before operasi? Berat badannya berapa sih? Sekarang ditimbang berapa hari yang lalu udah hampir 1 minggu 155. 155. Iya. Hebat. Tadinya berapa sih? Saat paling awal itu 1 tahun yang lalu kira-kira 192. Dari Arya masuk ke rumah sakit 186. Sekarang Arya sudah dioperasi ada 155. Iya, alhamdulillah sudah banyak turunnya. Habis operasi itu jalan juga udah jauh banget sekarang mah. Terus? Itu lebih. Katanya lagi belajar naik motor ya? Udah bisa? Udah. Kita bonceng. Ya, Masya Allah ya. Karena di satu sisi kalau misalnya kita kelebihan berat badan itu banyak penyakitnya, banyak penyakitnya. Kolesterol, asam urat, bisa tuh karena kelebihan berat badan. Cuman saya salut sama Arya, walaupun berat badannya yang melar kalau kata kita sampai ratusan ya, sekarang bisa turun, itu kerja kerasnya, wah Masya Allah itu. Karena semua juga adanya keinginan kuat, dan saya yakin Arya punya keinginan kuat untuk sehat. Mengalami penurunan berat badan yang drastis, Arya Permana pun mengaku semakin enteng saat melakukan aktivitas seperti jalan, olahraga, hingga bermain bulu tangkis. Sedangkan untuk makan dan minum, Arya Permana kini hanya makan 3 kali sehari dengan ukuran 3 sendok nasi serta hanya minum air putih. Padahal dulu sebelum turun berat badannya, Arya bisa sampai menghabiskan teh manis sebanyak 20 kotak dalam sehari. 3 kali. 3 kali nasi ya? 3 kali ukuran juga itu 3 sendok. Teh gelas enggak ya? Enggak. Yang minumnya apa sih sekarang? Diganti air putih juga yang dingin. Nggak boleh makan yang manis-manis. Coklat Iya. Enggak. Coklat nggak boleh. Teh kotak itu udah nggak boleh. Udah enggak suka sekarang. Hebat. Dulu suka banget ya? Dulu biasanya habis berapa sih? Dulu kira-kira habis 20. Habis 20. Sekarang udah Enggak. Olahraga, makan teratur, banyakin makan susu itu di dokter. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti si Arya itu memang benar-benar niat, memang benar-benar mau menurunkan badannya, dan dia memang benar-benar mau sehat. Karena kalau kita tidak ada niat untuk pola hidup kita atau pola makan kita, itu tidak akan pernah bisa lah ya. Ini sampai berapa kilo dia turun, itu salut saya, luar biasa sekali, drastis banget. Saya salut sekali gitu. Mudah-mudahan dengan turunnya berat badan dia bisa menjadi lebih sehat, bisa menjadi lebih kuat, bisa menjadi lebih oke lah pastinya. Makin enteng saat beraktivitas setelah turun berat badannya sampai 35 kilo, Arya Permana hari ini pun akan kembali masuk sekolah. Duduk di bangku kelas 6 SD, lalu seperti apa Arya ketika memperlihatkan persiapan seragam sekolahnya kepada tim Intense? Masih memakai seragam yang dulu, benarkah baju dan celana Arya telah longgar? Tadi mau diambil ada tamu.
Terus besok dari sekolah gimana, Bu? Diambil, dekat. Nih, lihat deh baju aku menyusut kan nih, buktinya baju aja longgar ceritanya gitu ya sayang ya. Ini baju aku yang dulu permisa yang sekarang masih dijahit. Longgar kan? Ini ada namaku. Di rumah gendut. Udah banyak. Berkat turun berapa kilo, sayang? Hampir 35-an. Hampir 35 kilo selama 3 bulan. Ya, Ini celana Arya yang dulu. Yang dulu ini. Kendor juga? coba. Longgar sekarang mau tunggal. Kedodoran. Longgar sekarang mau kedodoran. Longgar ya. Pengen berapa kilo progresnya? Target moga-moga bisa sampai 40-an. 40 kilo. Idealnya adalah bahwa untuk Arya targetnya adalah mungkin ya di bawah 100 kg nanti. Kita harapkan setelah setahun. Jadi prosesnya ini nanti akan memakan waktu kira-kira setahun. Diharapkan 1 sampai selama tiap minggu bisa berturun 1 sampai 3 kg. Yang pasti saya setuju banget kalau dia memang bisa menjaga kesehatan dia, menjaga tubuhnya dia, menjaga pola makannya dia gitu. Sehat itu akan baik buat kita dan tidak akan merugikan kita. Bahagia karena mulai mengalami penurunan berat badan, Arya Permana yang kembali masuk sekolah hari ini juga memiliki hobi bernyanyi dan bermain gitar. Seperti apa Arya yang makin berani ketika menyanyi dan bermain gitar di depan kamera intens. Surat cinta untuk Starla. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu di sudah. Tak ini tak lagi tersisa pada dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku ya untukmu. Capek pemirsa. Udah capek. Pemirsa, makasih ya udah ngikutin kegiatan Arya. Doain Arya semoga cepat langsing ya. Sampai berapa? Sampai 40 kilo. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Inilah keseruan keluarga Anang Ashanty ketika menghadiri acara akekahan salah seorang pegawai di Karawang, Jawa Barat. Disuguhi menu makanan kampung, ikan asin hingga jengkol. Benarkah Anang, Ashanty, dan Aurel begitu lahap makan, bahkan hingga tambah 2 piring? Sebagai keluarga artis papan atas, benarkah Anang dan Ashanty tidak risih duduk di atas tikar dan makan dengan menggunakan tangan? Because you know I'm all about that bass, no trouble. Jika Arya Permana, bocah obesitas, mengurangi makan demi turun berat badan, pemandangan berbeda terlihat pada keluarga Anang dan Ashanty. Kunjungi rumah salah satu karyawannya di Karawang, Jawa Barat kemarin, keluarga Anang dan Ashanty disuguhi menu makanan tradisional yang menggoda lidah, mulai dari jengkol, ikan asin, sayur asam, sampai ayam goreng kampung. Lalu seperti apa lahapnya Ashanty dan Anang serta Aurel saat makan dengan duduk lesehan di atas tikar? Iya. Mama bisa buat. Nanti di Garut tolong yang ada gini-gini juga kan? Aman. Bisa. Itu nasi putihnya Mas Anang. Aku cobain, Bu. Ayo. Iya, Bu. Saya di baju nggak apa-apa. Kita kata orang nggak belum makan. Sambal nih. Ini taichan nih, Pak. Itu versi Jepang. Kita pakai ini nih. Ya pemirsa, hari ini dietnya gagal lagi. Makanan begini tuh emang enak banget. Aku udah request, sebenarnya nggak request jengkol tuh, aduh. Tapi dibikin, enak-enak banget. Ini yang bikin mamanya Mas Hari semua.
Yang aku suka banget tuh ikan asin. Terus ini apa nih? Ampla-amplaan. Pepes ya, pepes ampla gitu-gitu. Terus ada ayam kampung, ada sayur asam. Enggak, ngicip aja. Aura suka jengkol juga, Rel. Masuk. Ini namanya apa sambal ini? Sambal apa? Sambal bala kacang. Kalau di Jember namanya pecel. Aku sering dulu makan pecel. Ini enak. Mereka kan tahu aku sukanya apa, jadi dibikinin. Nih, ikan asin. Aduh ya pemirsa, ikan asin. Pakai sambalnya ibu, sambal kacangnya the best banget nih. Terus pakai, kalau ayam mah. Duduk lesehan sambil menikmati hidangan tradisional nyatanya membuat suasana kekeluargaan kian akrab. Belum lagi Aurel dan Ashanti memilih makan tanpa menggunakan sendok agar terasa kian nikmat di lidah. Tak tanggung-tanggung, Ashanti bahkan sampai tambah 2 piring. Namun di antara semua menu makanan yang tersedia, benarkah jengkol adalah menu yang paling disukai keluarga Anang? Lebih nikmat. Minta nasi merahnya dong. Gagal deh. Nih, udah cobain nih. Tambah lagi 2 kali tuh, aduh. Nih, cobain benar. Enak banget. Enak nih. Lalap, ambil lalap. Ayo. Nah, ini aku gak suka jengkol. Enggak suka, apa itu jengkol? Apa itu? Iya makan ya, namanya orang datang ke rumah orang terus dikasih makan kan makan. Lagian memang aku suka banget makanan-makanan yang begini-begini. Dari semua. Jengkol. Kita nggak ada yang doyan jengkol. Enggak, pokoknya kalau jengkol berdua. Makanan kayak gini suka, apa aja suka. Tak hanya merasakan nikmat makanan yang tersaji, Anang dan Ashanti pun mempererat hubungan dengan keluarga Aris, pegawai yang sudah 3 tahun mengabdi di keluarga Anang dan Ashanti. Seperti apa hangatnya suasana ketika Anang dan Ashanti bercanda dan tertawa bersama keluarga Aris. Anak pertamanya Aris. Dari istri yang kedua ya, Aris ya? Gak ada istri yang cuma. Enggak, bercanda. Aris orangnya istrinya 1, anaknya 1. Iya, kebetulan Mas Aris kan udah kayak keluarga sama kita, udah kerja sama kita beberapa tahun, udah deket banget ya gitu. Jadi kayak udah keluarga, dan kemarin nikahnya kan nggak bisa datang karena pada nyanyi. Jadi pas ini ada akikah anaknya ya harus datang karena kan kita lagi nggak ada acara, lagi nggak ada apa-apa, jadi harus datang karena udah janji juga. Karena ya udah itu udah deket banget. Aku dengan beberapa karyawanku yang udah deket, pasti kita apa jalan yang bisa mengapresiasi mereka untuk diundang datang kayak gitu-gitu sih ya. Lewati hangatnya suasana kekeluargaan dan nikmatnya menu makan kampung di Karawang, namun kemana Arsy Adara Musisya, putri Anang dan Ashanti yang lucu dan menggemaskan. Tak ikut ke Karawang, benarkah Arsy yang lucu dan selalu ceria justru sedang jatuh sakit pasca pulang liburan ke Melbourne, Australia? Lihat nih, yang lagi sakit, panasnya turun, langsung begini. Hei, kamu belum sehat loh nak? Arsy, sayang. Arsy tuh sebenarnya udah niat banget, dan tadi pagi tuh aku sebenarnya nggak bisa datang ke sini hampir karena jam 7 pagi Arsy tiba-tiba kan udah 4 hari ini demam, naik turun. Terus aku udah hampir, aduh, yang aku nggak bisa pergi. Terus masanya udah jangan deh. Takut kan mau bawa ke rumah sakit. Terus aku tapi inget kan, terus si Aris semalam nelfon udah lagi di pasar katanya nyiapin makan. Duh kayaknya nggak enak ya. Udah aku minum, coba lihat kasih apa, obat penurun panas dulu. Ternyata alhamdulillah turun karena udah terlalu lama. Kasihan kalau kemarin kita masih kasih obat penurun panas dulu. Mungkin perubahan cuaca kemarin pergi kan, terus kecapean mungkin ya. Dia tuh kan flu batuk sih ya lumayan, tapi nggak pernah sakit yang sakit-sakit gitu tuh nggak pernah. Selama dia umur 2 tahun 7 bulan ini, alhamdulillah belum pernah masuk rumah sakit juga gitu. Jadi kalau aku selalu, kalau emang masih bisa diobatin jangan sampai di rumah sakit deh, kesian lihat anak kecil gitu.
Rahasia makin lanjut, Idrus Madani dan Tati Cuek makin mesra tebar romantika. Kunjungi sang suami di lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik. Seperti apa aksi Tati Cuek yang langsung memasak nasi goreng kambing? Bagaimana pula kemesraan pemeran Ustadz Kemet dan istrinya itu saat saling suap? Benarkah kemesraan Ustadz Kemet dan sang istri lebih romantis daripada pasangan Dedeh dan Sobri yang akan menikah? Kemesraan Idrus Madani dan Tati Cuek tak luntur digerus usia. Ya, meski usia tak lagi muda, namun romantika pemeran Ustadz Kemet dan istri tetap bersinar, bahkan tak kalah dengan pasangan muda yang tengah dibuai asmara. Romantisnya lagi kemesraan mereka tercipta lewat perhatian-perhatian sederhana, seperti Tati Cuek yang membuatkan nasi goreng kambing kesukaan suaminya ketika hendak berkunjung ke lokasi syuting Dunia Terbalik berikut ini. Mau masak nasi goreng kambing buat babeku tersayang. Ahai! Pemirsa Intens, sekarang saatnya Mak beraksi untuk memasak nasi goreng kambing. Ini kambingnya nih, udah diceplungin nih. Pasti dimakan. Kalau nggak dimakan nggak boleh pulang. Ya, nasi goreng cinta. Iya. Ya, saya titipin rasanya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama sama tukangnya. Merangkap semuanya, multifungsi ya. Entertain juga. Ya persiapan, kalau kagak kepake lagi kita udah dagang nasi goreng aja udah. Tuh jadi. Tak hanya membawakan nasi goreng kambing, Tati Cuek pun dengan penuh cinta menyuapi Ustadz Kemet. Dan inilah potret kemesraan Ustadz Kemet dan Tati Cuek yang melebihi romantika Sobri dan Dedeh yang akan menikah dalam sinetron Dunia Terbalik. Nah, udah jadi pemirsa. Sekarang kita menuju lokasi. Babe nggak tahu, biarin aja. Harus dimakan. Ya, kita kesana yuk. Ya. Ngapain Babe kok nggak ada dari tadi? Kita cari yuk. Yuk, nih dia. No, orangnya dia udah makan duluan. Ya, papa. Nih, kita bawain nasi goreng kambing. Ngapa jadi makan sekuteng? Emang kurang ganteng apa? Ganjel. Buat ganjel saudara-saudara. Kalau nggak diganjel ada yang kosong. Nih, Mama aku belikan dirimu nasgorkam. Kampret. Nasi goreng kambing Pak, kampret nggak susah terbang malam-malam. Nih nasi goreng kambing buat kakanda tercinta. Alhamdulillah. Saya yang masak sendiri Pak di dapurnya. Ya kagak cayaan. Caya sih. Iya, nggak cayaan. Tanya aja si mas-masnya. Bener ya? 3 kali sampai kemusyaratan lada. Kagak deh. Tapi emang saya masak nih. Oh. Pantes. Kenapa? Pantes dagingnya banyak. Kita nyamat sendiri, Gitu nih nasi goreng kambing. Ini makanan kedoyanannya. Tapi dia lupa. Apa? Timun ya? Timun. Ini Babe tuh nggak suka dengan yang namanya cucumber alias bonteng alias ketimun. Ini makanan kancil. Saya suka ketimun, cuma kalau dicampur gado-gado. Ini Pak. Nasi goreng kambing cinta. Gimana rasanya Pak? Bener. Enak, beneran ya? Iya rasa nasi goreng. Enggak serius Pak, enak nggak? Enak kan? Kita nggak malu-malu lagi depan anak-anak gitu. Itu kan kebahagiaan, kenapa? Yang dekat-dekat aja, yang murah, yang nggak usah jauh-jauh kita carinya. Nggak usah pakai obat-obatan apa-apa. Nggak perlu pergi jauh-jauh. Nggak usah pakai apa ya,
Enggak banyak. Banyak orang yang cari kebahagiaan kan macam-macam. Ini bukan cuma makanannya, tapi perhatiannya. Itu yang membuat terharu. Iya, biasa aja dong. Terharu. Hati-hati ah. Dari kemesraan Ustadz Kemet dan Tati Cuek, inilah aksi para pemain dunia terbalik ketika menirukan gaya pemeran Idan dan Inin yang unik. Meski terlihat sederhana dengan logat Sunda, toh gaya bicara dan cara jalan Idan begitu menarik dan unik seperti yang ditirukan para pemain berikut ini. Ini ada tantangan nih dari saya, yang nanti yang kalau misalnya yang persis mirip gaya saya, ada door prize dari saya. Cocok gaya jalan saya bisa nggak? Semua. Ini juga. Ya mas saya yang disuruh. Ya semua, saya minta semua. Tuh 2, 3. Pemirsa bisa menilai sendiri siapa yang lebih mirip. Kalau menurut saya sih nggak ada yang mirip satupun. Idan Tea. Kalau saya dapat transferan, ya dengan gaya sombong, Action. Kang, belum makan ya? Sok makan, biar saya yang traktir. Saya udah dapat transferan. Mangga. Asik. Sep, kamu tuh belum makan. Ayo semuanya berangkat ke warung Entit, biar saya traktir. Ayo, apa aja yang kalian mau, ambil semuanya. Biar bos Idan yang bayar. Mantap, gaya-gaya Idan, tapi nggak ada yang sama. Seolah tak kalah dengan kemesraan Ustadz Kemet dan Tati Cuek, seperti apa kemesraan Arbani Aziz dan Dinda Azani sebagai Roman dan Wulandari yang begitu membius fans ketika tampil sepanggung. Bagaimana pula kemesraan Umay dan Feby yang tak kalah bikin terbawa perasaan. Benarkah Feby sampai salah tingkah ketika berada di sisi Umay? Dan inilah kemesraan pasangan-pasangan muda di sinetron Roman Picisan. Lantas seperti apa kemesraan Arbani Aziz dan Dinda sebagai pemeran Roman dan Wulandari yang membuat para fans begitu histeris saat tampil satu panggung? Tampil mesra bersama Umay, benarkah Feby Paulwinta terbawa perasaan hingga salah tingkah di hadapan Umay? Dan inilah potret kemesraan pasangan-pasangan muda dalam sinetron Roman Picisan. Menebar kisah romantis sebagai Roman dan Wulandari dalam setiap adegan sinetron, kehadiran Arbani Aziz dan Adinda Azani di hadapan lautan fans disambut euforia luar biasa. Antusias fans semakin pecah ketika Arbani menyanyikan sebuah lagu dan Dinda pun setia berada di sampingnya. Aku cuma ngeliatin mereka gitu. Baper nggak baper? Gombalan ya? Iya, Baper nggak? 10.000 ya? 10.000. 2 apa 3 ya? 10.000 ya? 2 sampai 3 juta maksudnya. Pokoknya banyak. Banyak deh pokoknya, alhamdulillah. Sebenarnya grogi sih, ini kaki aja masih gemeter sampai sekarang. Nggak biasa nyanyi depan banyak orang, biasanya
ya sama teman-teman aja. Depan bak ya? Kalau Regan kan udah sering ya kan, gimana kan? Gimana kan? Menilai. Kalau menilai Bani? Pegang. Ini lagi ada, ntar lu. Dan tadi ngelihat Bani tadi manggung keren sih. Kayak ntar lagi mau bikin single nih. Bagus. Dia juga penyanyi kan, lagunya apa? Apa peres lu enggak? Be My Love. Nyanyi lagu apa sih, Man? Tadi lagunya Kak Anji, Kekasih Terhebat. Baik, ganteng, jangan imbang. Baik, ganteng, ngomong. Apa ya? Ngerangkul sama semua fansnya sih. Waduh, lele banget hatinya. Main lagi. Mulai banget. Ini apa ya? Yang ini Kekasih Terhebat ya? Kekasih Terhebat ya? Yang pertama dia masuk. Supportnya semoga Rompisnya makin sukses. Arti fans, pokoknya kalau nggak ada fans ya Rompis nggak bakal panjang, gitu aja. Karena kita juga kan syuting sampai pagi, itu juga kita lakuin untuk penonton Roman Picisan yang at least mereka juga fans kita. Tak hanya kemesraan Roman dan Wulandari yang membius fans, romantika cinta Samuel dan Karin yang diperankan Umay Shahab dan Feby Palwinta pun makin menguras perasaan fans. Bagi histeris fans pun makin menjadi ketika menyambut penampilan Umay dan Feby. Yang hebohnya lagi, fans pun meneriakkan agar Umay dan Feby berpacaran di dunia nyata. Lantas selain permintaan fans, benarkah Feby yang salah tingkah menyimpan rasa suka terhadap Umay? Seperti apa pula tingkah Feby yang terlihat salah tingkah ketika digoda Umay? Alhamdulillah senang, responnya luar biasa. Apresiasi sahabat Rompes juga sangat amat besar ya buat Roman Picisan, ya senang banget lah. Karena kita jujur dalam berakting, ya kita harus sering ngobrol. Itu intensnya dong, liatin. Kita sering ngobrol. Sharing masalah peran itu seperti apa, terus enaknya gimana, biar dapet nih gimana nih enaknya nih Mai, gitu-gitu sih. Enggak sih. Kenapa sih kok gitu? Jujur kan emang gitu kan? Jujur. Alazim ya Allah. Ini ngeselin banget. Mama itu tahu segala hal. Astagfirullah, gue ngucap kali tiap hari ketemu dia ya Allah. Dia tuh suka banget bikin apa ya? Dia suka bikin makanya nih ngeselin dan jahil banget, sumpah jahilnya tuh bikin orang kayak aduh, kesel gitu. Aneh kalau Feby aneh orangnya. Feby aneh. Aneh aja pokoknya orangnya. Sangat aneh. Dia kan temen cerita aku kan, jadi kalau ada apa-apa pasti cerita ke dia. Udah nggak usah kayak gitu ah, mukanya males nih kayak gini-gini nih yang bikin kesel. Jadi cerita Feby gini, Feby itu sebenarnya kayak banyak cerita-cerita tuh kadang-kadang dia suka ngeselin kalau mood udah Mai. Kalau moodnya lagi nggak bagus, dia tuh bisa tiba-tiba kayak nyindir. Nyindir tapi dengan fakta. Nggak mau, tapi ngeselin. Tapi dengan fakta nggak? Iya, tapi lo udah janji nggak mau nyindir. Dengan fakta yang ada nggak? Serah lo deh, capek gue. Nih kayak gini-gini nih yang bikin orang tuh kesel, gondok. Gini orang apa sih maunya gitu. Dan kisah cinta yang tak kalah romantis pun akan hadir dalam film Mars Met Venus yang dibintangi Pamela Bowie, Ge Pamungkas, serta artis papan atas tanah air lainnya. Menarik dan patut ditunggu kehadirannya karena film Mars Met Venus merupakan film pertama dan satu-satunya karya anak negeri yang menampilkan dua versi cerita, yaitu dari sudut pandang cewek yang akan tayang 20 Juli serta dari sudut pandang cowok yang bakal tayang 3 Agustus. Menjadi film yang pastinya akan penuh kejutan seperti apa karakter dan chemistry Pamela Bowie dan Ge Pamungkas dalam film Mars Met Venus. Karakter sih nggak ada yang terlalu spesifik bagaimana, cuma kebetulan pas baca skenario semuanya setelah segala sesuatu diobrolin
Hampir mirip sih sama apa yang pernah aku alamin, adegan-adegannya juga. Sama sih, Kelvin itu kan peran Kelvin itu di sini kan sebagai mahasiswa arsitektur yang dia suka sama cewek lama dan pas pacaran sama cewek itu dia tertindas. Secara nggak langsung sih memang G pengen bilang gue seneng acting sama dia. Tadi barusan nyenggol. Pokoknya tonton mulai tanggal 20 Juli. Agustus lagi. 20 Juli part cewek, 3 Agustus part cowok. Wajib banget nonton, jangan sendirian. Ini film berkelamin ganda Satu film dibelah dua, jadi part cewek dan part cowok. jadi harus nonton dua-duanya. Biar puas. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Kita saksikan pertandingan yang menentukan pemain-pemain Garuda Muda menghadapi Malaysia. Baiklah, sebelasnya di tackle terlalu